Assalamualaikum. Halo sahabat Palabotak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik juga. Buku harian Timnas kembali merangkum beberapa berita yang tentunya berkaitan dengan Timnas Garuda. Oh iya, sebelum lanjut yang belum bergabung silahkan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan berita selanjutnya. Sebelumnya Mimin minta sudah 2 hari ini tidak update tentang Timnas, karena kemarin Mimin pulang dulu, dan di kampung Mimin sinyalnya parah. Oke langsung saja kita ke beritanya. Berita pertama. 5 komentar pedas Nan menohok Thomas Doll untuk Shin Tae-yong dan PSSI. Pelatih Persija Jakarta, Thomas Doll, kembali memantik api perselisihan dengan PSSI dan Timnas Indonesia yang sempat padam selama beberapa bulan terakhir. Thomas Doll kembali menunjukkan ketidaksukannya ketika nahoda Timnas U23, Shin Tae-yong, menyertakan bek Persija Jakarta, Rizky Ridho, untuk persiapan Piala AFF U23 2023 Thailand. Thomas Doll bersikukuh menahan Rizky Ridho dari panggilan Timnas Indonesia U23 mengingat Piala AFF U23 2023 yang akan digelar pada 17-26 Agustus tahun 2023 tidak masuk kalender FIFA. Perseteruan antara keduanya dimulai pada Desember tahun 2022. Ketika itu, Thomas Doll merasa tidak pernah diajak bicara oleh Shin Tae-yong. Padahal, banyak pemain Persija yang dicomot Timnas Indonesia senior dan level usia. Kali ini, selain dengan Shin Tae-yong, Thomas Doll juga terlibat konflik dengan Ketua Badan Tim Nasional, BTN Sumarji, yang menganggapnya mempersulit Rizky Ridho bergabung dengan Timnas U23. Beragam komentar pedas Thomas Doll kepada Shin Tae-yong dan PSSI. Berikut 5 di antaranya. Thomas Doll heran tidak pernah diajak komunikasi oleh Shin Tae-yong. Pada Desember tahun 2022, Thomas Doll meluapkan unek-uneknya kepada Shin Tae-yong. Mulai dari banyaknya pemain Persija yang dipanggil ke Timnas Indonesia baik senior maupun level usia sampai tidak pernah diajak berkomunikasi. Selama 6 bulan saya di sini, saya tidak pernah berkomunikasi dengan pelatih Timnas Indonesia. Tidak pernah sekalipun. Saya berusia 56 tahun. Saya bermain sekitar 50 kali buat Jerman. Saya melatih selama 20 tahun. Ini adalah pertama kalinya dalam hidup saya bahwa saya tidak berkomunikasi dengan seseorang, ungkap Thomas Doll. Saya tidak pernah mendapatkan hasil dari sesi latihan. Saya tidak tahu bagaimana kondisi pemain ketika kembali. Cara kerja saya berbeda. Saya berbicara sedikit lebih banyak karena sekarang Anda tidak perlu ke Bali untuk bertanya apakah 3 pemain saya bisa bermain untuk kami saat ini. Tidak ada yang berbicara dengan pelatih di klub. Tidak ada. Mereka melakukan apa yang mereka inginkan. Mereka mengambil pemain. Tidak ada komunikasi. Ini pengalaman baru buat saya. Tapi, saya tidak menyukai pengalaman ini, jelasnya. Thomas Doll menyindir Shin Tae-yong lagi ketika 9 pemain Persija disertakan ke pemusatan latihan Timnas U20 pada Februari tahun 2023 sebagai persiapan untuk Piala Asia U20 2023. Semua pemain Timnas U20 itu membutuhkan suatu kompetisi. Saya merasa Shin Tae-yong tidak paham soal ini. Sebab, saya juga tidak tahu kapan mereka harus dilepas, terang Thomas Doll. Thomas Doll ejek Shin Tae-yong seperti badut. Thomas Doll sempat menganggap Shin Tae-yong seperti badut ketimbang sebagai pelatih Timnas Indonesia karena menjadi bintang iklan di televisi. Pelatih asal Jerman itu kecewa lantaran Shin Tae-yong tidak hadir dalam pertemuan virtual antara Persija dengan Timnas Indonesia U20, yang dijembatani Direktur Teknik PSSI, Indra Syafri, pada tanggal 7 Februari tahun 2023. Ketika itu, Shin Tae-yong disebutkan mengutus asistennya, Nova Arianto untuk berdiskusi dengan Thomas Doll dan Wakil Presiden Persija, Ganesha Putra. Jujur, saya pikir dia tidak bisa serius. Ketika saya melihat publisitasnya di televisi, ini terlihat seperti badut. Dia bukan seperti pelatih sepak bola, ucap Thomas Doll. Saya tidak tahu iklan itu, apakah spaghetti atau makanan lain. Publisitas dan televisi, sulit dipercaya. Ini tidak bisa terjadi. Dia pelatih Timnas Indonesia dan dia melakukan seperti itu. Saya tidak pernah melihat seorang pelatih melakukan seperti ini sebelumnya. Ini tidak baik untuk pelatih sepak bola. Sebab bagi saya, ini tidak menunjukkan keseriusan. Buat saya, itu lebih seperti badut ketimbang pelatih sepak bola, kata Thomas Doll. Thomas Doll rasakan kejanggalan. Suatu waktu pada akhir Maret tahun 2023, Thomas Doll mengamati aktivitas Timnas Indonesia dan Timnas U20. Mantan arsitek Borussia Dortmund dan Hamburg SV itu menemukan kejanggalan. Thomas Doll melihat bahwa bek Persija, Doni Tripamungkas, berlatih dengan Timnas U20, bukan bersama Timnas Indonesia untuk beruji coba 2 kali dengan Timnas Burundi dalam FIFA Matchday Maret tahun 2023. Kami mendapatkan surat bahwa beberapa pemain akan pergi ke Timnas Indonesia. Ada pemain muda juga yaitu Doni Tri yang masuk daftar, ujar Thomas Doll. Akan tetapi, ketika Timnas Indonesia berlatih, dia tidak ikut. Dia berlatih bersama Timnas U20 di lapangan yang sama namun di sudut yang berbeda. Jadi itulah mengapa saya mengatakan banyak hal. Mereka tidak benar di sini. Saya senang ketika semua orang pergi ke Timnas Indonesia. Tetapi itu tidak mungkin terjadi. Mereka mengundangnya secara resmi Timnas Indonesia dan kemudian dia berlatih dengan Timnas U20 karena mereka berlatih bersebelah-sebelahan. Ini sangat tidak benar. Ketika Anda mengundangnya, biarkan dia berlatih dengan Timnas Indonesia untuk berlatih taktik dan jangan mengirimnya ke Timnas U20 untuk melakukan sprint dan segalanya. Bagaimana mereka melakukan ini untuk mendapatkan pemain dari kami? Sebab, pemain Timnas U20 kami, mereka masih ada di sini, terang Thomas Doll. Thomas Doll merasa sepanjang kariernya sebagai pesepak bola termasuk puluhan kali membela Timnas Jerman Timur dan Timnas Jerman, lalu menjadi pelatih selama 20 tahun lebih, baru kali ini ia melihat kondisi seperti ini.
Saya sudah lama di sepak bola. Saya bermain sekitar 50 kali buat tim nasional. Saya sudah lama menjadi pelatih. Saya tidak pernah melihat hal seperti ini, tutur Thomas Doll. Apa yang terjadi di sekitar tim, tidak ada yang mengatakan sepatah kata pun kepada saya. Sungguh, ini tidak benar. Tapi saya harus menerima semuanya di sini dan semua orang ingin melihat Persija sukses, paparnya. Geram dengan pemanggilan Rizky Ridho. Thomas Doll geram dengan pemanggilan Rizky Ridho ke Timnas Indonesia U23 untuk pemusatan latihan Piala AFF U23 2023 di tengah-tengah BRI Liga 1 2023/2024. Rizky Ridho bersama pemain Persija Jakarta yang tengah mengikuti pendidikan kepolisian, Muhammad Ferrari, disertakan oleh pelatih Timnas Indonesia U23, Shin Tae-yong, ke persiapan untuk Piala AFF U23 2023. Menurut kalian, apakah dia harus tetap di Persija atau pergi di tengah musim seperti ini? Thomas Doll mengatakan bahwa sebelumnya, Shin Tae-yong menginginkan 5 pemain Persija Jakarta ke training camp Timnas Indonesia U23 untuk Piala AFF U23 2023. Selain Rizky Ridho dan Ferrari, 3 pemain Persija lainnya ialah Witan Sulaiman, Doni Tripamungkas, dan Ilham Rio Fahmi. Sebelumnya 5 pemain, kemudian 2, sekarang 1. Yang terbaik adalah semuanya tetap di sini karena kami sedang di pertengahan musim, imbuh Thomas Doll. Kami sedang berada di 4 besar. Kami juga mempunyai target. Hal ini hanya terjadi di sini. Kami juga mengalami hal ini musim lalu dan dalam waktu yang lama, tuturnya. Ketika bubble BRI Liga 1 musim lalu di Yogyakarta dan Jawa Tengah, 6 pemain kami dipanggil ke Timnas Indonesia. Saya tidak ingin berbicara lebih banyak soal omong kosong ini, ucapnya. Sindir balik Sumarji. Thomas Doll menyindir balik Ketua Badan Tim Nasional BTN Sumarji, yang menyemprotnya akibat tidak melepas pemain ke Timnas Indonesia U23 untuk persiapan Piala AFF U23 2023. Saya tidak tahu namanya. Saya tidak tahu. Saya pikir, itu tidak begitu penting sekarang, ujar Thomas Doll. Pertama, bukan apa yang dia katakan. Kedua, adalah pertandingan Persija kontra Madura United lebih penting daripada dia, ungkap Thomas Doll. Jadi, saat ini kita hanya berbicara tentang pertandingan, bukan tentang seseorang yang tidak saya kenal dan tidak mengerti tentang sepak bola, tuturnya. Sebelumnya, Sumarji berang terhadap Thomas Doll dan nahoda PSM Makassar, Bernardo Tavares, yang dinilainya mempersulit pemanggilan pemain ke pemusatan latihan Timnas Indonesia U23. Sumarji geram karena Thomas Doll menahan Rizky Ridho dan Tavares tidak mengirimkan Zaki Ashraf ke Timnas Indonesia U23 yang tengah bersiap untuk Piala AFF U23 2023 Thailand. Berita kedua, jadwal FIFA Matchday negara ASEAN di September tahun 2023. Timnas Indonesia dan Vietnam punya satu lawan, Thailand ikut turnamen. Berikut daftar laga yang melibatkan negara-negara di ASEAN pada FIFA Matchday bulan September tahun 2023. Negara pertama adalah Indonesia. Timnas Indonesia dipastikan hanya akan memainkan satu laga di FIFA Matchday September tahun 2023. Kepastian tersebut diungkapkan langsung oleh Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Terkait lawan, skuad Garuda nantinya dihadapkan dengan Turkmenistan. Pertandingan ini nantinya dihelat di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, pada tanggal 8 September tahun 2023. Tentu kita tidak bisa mengisi FIFA Matchday seperti sebelum-sebelumnya, di mana bisa menjalani 2 pertandingan. Karena kita mesti ingat bahwa ada pekerjaan menjadi tuan rumah kualifikasi Piala Asia U23 di Solo yaitu tanggal 9 dan 12 di mana kita akan beranding, kata Erick Thohir. Dilansir dari TTO 247, Timnas Vietnam juga baru bisa memastikan diri menjalani satu laga pada FIFA Matchday September tahun 2023. Pertandingan tersebut yakni melawan Palestina pada tanggal 11 September tahun 2023. Di sisi lain, Timnas Malaysia memiliki 2 jadwal pertandingan. Laga pertama yakni melawan Suriah, sedangkan laga kedua adalah menghadapi China. Sementara itu, Timnas Thailand dijadwalkan mengikuti turnamen Piala Raja pada bulan September mendatang. Ajang ini rencananya diikuti oleh India, Lebanon, dan Irak. Sementara itu, Timnas Thailand dijadwalkan mengikuti turnamen Piala Raja pada bulan September mendatang. Ajang ini rencananya diikuti oleh India, Lebanon, dan Irak. Itulah beberapa berita yang bisa buku harian Timnas berikan, semoga bisa menambah wawasan rekan-rekan semua. Terima kasih. Salam olahraga.